alam-alam yang gaib dan alam yang lebih gaib daripada yang gaib. Ada alam yang lebih gaib dari yang gaib. Beliau untuk keempat kalinya menerima operasi. Jadi operasi tadi 4 kali, ya. Umur 3 tahun masih dalam momongan Halimah As-Sa'diyah. Terus umur berapa? 10 tahun, iya. Terus di saat beliau akan menerima wahyu pertama, akan diangkat jadi rasul, beliau juga mengalami pembedahan. Dan yang keempat, mau melakukan Isra Mi'raj. Ini betul-betul satu peristiwa yang luar biasa. Sebab beliau dengan perjalanan Isra Mi'raj ini langsung memasuki alam, yaitu alam gaib. Saya dalam kesempatan yang lain pernah menguraikan bahwa Isra Mi'raj ini merupakan 4 pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pengalaman beliau dengan buruknya dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, jarak yang beribu-ribu itu kilo, ditempuh dengan kendaraan yang disebut buruk. Ini kendaraan saya kira tidak menjadi soal perjalanan ini. Ini bisa sekarang orang menempuh perjalanan jarak jauh dengan kepandaian teknik, yang teknologi bisa dengan cepat. Lalu ini yang pertama. Lalu yang kedua, beliau sesampainya di Palestina, beliau diberi alat untuk naik. Alat ini disebut Mi'raj. Mi'raj itu kalau dimaknai secara lugu, ondo atau tempat naik, alat untuk naik. Itu Mi'raj. Mi'raj. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak diceritakan. Cuma ya kira-kira seperti lift gitu, liftnya hotel-hotel yang besar itu, gitu, ya ditarik ke atas. Jadi Nabi yang ditarik dengan lift ya, tidak apa-apa ya, biasa saja. Nah, ini alam kedua ini sudah. Kalau dari Mekah ke Palestina ini alam biasa, bumi-bumi kita ini biasa. Ini yang disebut alam syahadah, alam dunia, alam bumi, alam nyata, alam fisik. Tapi dari Palestina dengan alat untuk naik yang disebut Mi'raj, nah, beliau sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Beliau yang disebut katanya langit pertama, 2, 3, ketemu dengan nabi-nabi yang sudah ratusan ribuan tahun itu. Nabi adanya jegrek wujudnya itu. Assalamualaikum. Malah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. Bukan main ini. Ini yang sudah terjadi ribuan tahun. Dialami langsung lihat. Ya bicara, ngomong biasa itu. Malah beliau ini diantar terus oleh malaikat Mikael sama malaikat sama Jibril. Terus sampai ke satu batas. Nah ini mulai naik ini namanya alam gaib. Alam gaib. Atau disebut alam malakut. Alam malakut. Sampai di satu batas. Batas ini namanya perhentian. Berakhirnya semua perjalanan. Muntaha. Sidrah. Sidrah ini batas. Al-muntaha tempat berhenti, tempat berakhir. Jadi ini sebagai stasiun, ya, sebagai stasiun yang dari bawah sampai di sini stop. Nah, ini namanya Sidratul Muntaha. Nah, sampai di sini Nabi itu dibisiki oleh malaikat Jibril. Nabi, ya maaf, saya dan malaikat Mikael tidak bisa terus mengiringi penjenengan ke atas. Loh, kenapa? Maaf,
Kondisi kami tidak memungkinkan. Di sana ada alam yang lain daripada yang lain. Kalau saya, Jibril ini, masuk ke sana tanpa izin Allah, tidak seorang makhluk pun diizinkan oleh Allah selama ini. Kecuali baru sampean. Baru penjenengan ini. Saya sendiri sampai hari ini belum diizinkan untuk masuk ke alam penjenengan Allah. Tuh, saya sendiri. Iya. Nih apa saya ini? Ya gitu, iya. Apa? Nggak ada, mi'rajnya sudah habis. Mi'raj sampai di situ aja. Alat naik liftnya itu sampai di situ berakhir. Di situ itu entah bagaimana caranya Nabi masuk ke alam. Ya kira-kira ngawang gitu kira-kira. Ya kira-kira seperti astronot itu. Di atas itu kan terus bisa ngambang gitu. Iya. Nah itu kita sendiri sudah percaya pada astronot. Tapi kepada Nabi kok repot harus percaya. Bisa tetap dilogika, dirasionalkan gitu ya. Ini setelah sampai di sana ternyata beliau sendirian, ijen kelem. Nah, ini alam di atas muntaha tadi itu disebut alam Jabarut. Jabarut. Nah, di situ Nabi kadang-kadang repot. Wah, repot tadi. Wonten napa mau untuk mriku Gusti? Ditanya biasa atau wawancara itu biasa. Sudah datang berjalan. Ya, semonolah. Saya lihat lautan sinar. Repot. Ya ono tunggalik lho apa marah ini. Ini renek tunggalik. Ya apa indahnya bagaimana sih? Ya nek kitab-kitabku nek wong kanca-kanca. Iku ono pohon yang daunnya seperti telinganya gajah. Ketek bahasa itu. Ketek bahasa itu sebenarnya. Iya. Enggak, jauh dari itu. Enggak bisa dilukiskan alam sana. Sehingga kalau kita pakai kacamata ukuran sini, enggak bisa. Ya. Jabarut. Sampai di satu batas yang namanya mustawa. Ini ijen kan Nabi. Lah kok di situ mustawa ini? Langsung Nabi itu berhadap-hadapan tatap muka dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak merinding. Nah ini keistimewaan beliau. Beliau dalam wujudnya sebagai manusia yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan ini. Ternyata akhirnya memang beliau dipersiapkan oleh Tuhan untuk langsung bertatap muka, bertemu, berbicara langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Ini mustawa. Jadi Nabi itu bukan sekedar teori. Bagaimana saudara akan mempercayai seorang dokter yang belum pernah hidup dan mencoba di praktikum, belum pernah mencoba di laboratorium, belum pernah dia itu mencobakan obat-obat itu pada manusia atau pada binatang, eksperimen. Bagaimana akan mempercayai dia? Kalau cuma teori seperti ya kebanyakan kita kalau ada orang sakit itu wabeh jadi dokter. Oh ini obatnya ini. Ini dituruti kabeh iso gak karu-karuan penyakit ini. Oh manusia yang ngomong itu semuanya cuma ngomong toh. Lu sana lor niku ngeten, nek kencing manis lu ngeten. Tak pikir kok ngungkuli dokter spesialis sih. Biasa. Jadi kalau orang itu tidak mengetahui dengan nyata baik pengalaman pribadinya maupun kemampuannya dan latihan-latihannya, pengalaman-pengalaman, tidak mungkin dia itu bisa dipercaya untuk memegang tugas. Iya benar. Nah ini cara logika. Begitu juga Nabi. Kalau Nabi tidak mempunyai kekuatan fisik dan mental rohaniah, tidak dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang aneh bin ajaib, yang berarti gaib, sehingga beliau di dalam peristiwa itu Mi'raj sekaligus telah langsung memasuki 4 alam. Dan ternyata alam ini memang ada 4. Dan masing-masing alam itu mempunyai hukum alam sendiri-sendiri. Gak sama.
Jadi kalau ada orang yang mau bersih tegang urat, semua mau diukur dengan hukum alam di sini, hukum alam bumi. Iya, hukum di sini yang pakai sebab, akibat, ini alat positif, ini negatif, ini begini, ini. Ya semua kimia-kimia itu. Terus dengan, wah payah. Ini saya ingat ceritanya ikan yang ada di akuarium. Ikan yang di akuarium itu memang dia tidak sempat untuk melihat alam yang lain. Alamnya dia cuma di dalam air tok. Kalau kita bisa wawancara sama ikan ini, ikan, dunia itu apa? Dunia itu air. Kalau kita tanya apa pengalaman yang indah-indah, ya rumput, tuget, apa? Ya cuma cerita di situ tok. Dia kita beritahu, oh goblok kamu. Loh kenapa goblok? Saya paling pinter. Loh, Anda lagi makhluk yang lebih hebat. Apa? Sapi. Apa sapi nggak ada? Dia memang nggak pernah lihat itu. Bagaimana dia akan melihat sapi? Ada alam lain itu. Dia kalau diintah mati, lah repot. Diintah teko banyu ngene iku lho, iku sapi lho iku. Macam kita ini yang mau kuminter dengan ilmu teknik dan ilmu akal rasio segala macam, tidak percaya alam-alam apa, tidak ada, jin, tidak ada. Ayo, mereka itu nonsen, sama jempol. Surga, surga yang sini, Hollywood ini surga. Kok mau cari-cari yang bukan-bukan, katanya dia itu begitu. Tidak percaya persis ikan ini tadi. Ikan dalam akuarium tuh. Mbok siapa apa kon percaya nih anak slender dah percaya. Apalagi ada pesawat terbang, ada ini, dia geleng-geleng, mau percaya. Nabi sebagai ikan, beliau dimasukkan ke alam-alam yang besar. Dia bertemu dengan malaikat, langsung malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli 2 kali. 2 kali dia melihat. Ini wujud saya sebenarnya. Nabi mampu 2 kali melihat malaikat Jibril. Ini dalam Quran disebut. Bertemu dengan alam-alam yang saya terangkan tadi, yang namanya alam malakut. Pertama alam syahadah, alam nyata, alam bumi, terus alam malakut. Ini mulai naik sampai ke batas muntaha tadi, sidratul muntaha. Terus lebih dari itu namanya alam jabarut, di mana malaikat Jibril sendiri dan semua makhluk tidak diizinkan masuk ke alam ini. Ini namanya alam jabarut. Kemudian sesudah itu mustawa, itu juga merupakan alam yang namanya alamul izzah. Alamul izzah. Alamul izzah ini alam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dinyatakan dengan tulisan, tidak bisa diuraikan dengan gambaran-gambaran. Tidak bisa. Bagaimana, tidak ada bagaimana di sana. Di mana tidak ada di mana. Mengapa tidak ada mengapa. Ini namanya alam Tuhan. Alam Tuhan itu tidak ada kaifa, bagaimana, di mana, mengapa,